Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena alhamdulillah sampai detik ini kita masih diberikan nikmat iman dan juga nikmat Islam, sehingga kita masih bisa merasakan indahnya hidup berbingkaikan iman dan juga Islam. Tak lupa salawat serta salam marilah kita curah limpahkan kepada junjungan kita semua, pembawa revolusi umat Islam, Habibana wa Nabiyana wa Rasulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'ut, tabi'in, dan semoga sampai kepada kita selaku umatnya yang senantiasa mengharap syafaat di yaumil akhir nanti. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Insyaallah pada video kali ini kita akan membahas mengenai tafsir ayat hukum, yaitu Al-Quran Surah Al-Jumu'ah ayat 9 sampai dengan ayat 11. Namun, kita buka terlebih dahulu pertemuan kita pada video kali ini dengan mengucap basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian, marilah kita simak terlebih dahulu pembacaan Quran Surah Al-Jumu'ah ayat 9 sampai dengan ayat 11 beserta dengan terjemahannya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dharul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, apabila telah diseru untuk melaksanakan sholat pada hari Jumat, maka bersegeralah kamu untuk mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Apabila sholat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi. Carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung. Dan apabila mereka melihat perdagangan dan permainan, mereka segera menuju kepadanya, dan mereka tinggalkan engkau Muhammad sedang berdiri berkhutbah. Katakanlah, apa yang ada di sisi Allah lebih baik daripada permainan dan perdagangan, dan Allah pemberi rezeki yang terbaik. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah yang maha agung. Adapun asbabun nuzul atau sebab turunnya Al-Quran Surah Al-Jumu'ah ayat 9 sampai dengan ayat 11 ini adalah berkenaan dengan sikap para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika suatu kafilah dagang memasuki kota Madinah. Dalam tafsir Al-Misbah dijelaskan bahwasanya kondisi kota Madinah pada saat itu sedang mengalami kenaikan harga di berbagai kebutuhan, terutama kebutuhan pokok para penduduk kota Madinah.
Dalam tafsir Al-Bahrul Muhit dijelaskan bahwasanya kota Madinah sedang mengalami musim paceklik pada saat itu. Nah, tepat pada hari Jumat, datanglah suatu kafilah dagang dari Syam yang dibawa oleh Dihyar ibn Khalifah Al-Kalbi, membawa berbagai barang dagangan yang merupakan kebutuhan penduduk kota Madinah. Nah, pada saat itu terdapat suatu adat kebiasaan penduduk kota Madinah, di mana ketika suatu kafilah dagang memasuki kota Madinah, maka penduduk kota Madinah akan memukul berbagai tabuh-tabuhan. Ketika kafilah dagang yang dibawa oleh Dihyar ini masuk ke kota Madinah, maka penduduk kota Madinah pun memukul berbagai tabuh-tabuhan, dan suara tabuh-tabuhan tersebut terdengar oleh para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sedang mendengarkan khutbah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam rangka melaksanakan sholat Jumat. Nah, berkenaan dengan kondisi kota Madinah pada saat itu, para sahabat yang mendengar suara tabuh-tabuhan langsung ngeh gitu bahwasanya pada saat ini terdapat suatu kafilah dagang yang masuk ke kota Madinah. Lantas mendengar suara tabuh-tabuhan tersebut dan melihat dengan kondisi kota Madinah yang sedang mengalami musim paceklik pada saat itu, para sahabat pun akhirnya pergi meninggalkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sedang berkhutbah menuju ke kafilah dagang yang dibawa oleh Dihyar ibn Khalifah Al-Kalbi untuk membeli berbagai barang karena khawatir akan kehabisan jika seandainya mereka menunda untuk membeli barang dagangan dari kafilah tersebut. Berkenaan dengan sikap para sahabat tersebut, akhirnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an surah Al-Jumu'ah ayat 9 sampai dengan ayat 11 ini. Jadi seperti itu teman-teman. Adapun berapa jumlah jemaah yang tersisa pada saat itu atau jumlah para sahabat yang tersisa mendengarkan khutbah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat itu terdapat berbagai perbedaan. Menurut Imam Al-Qurtubi ada riwayat yang menyebutkan bahwasanya yang tersisa ada 4 orang, ada juga yang menyebutkan 5 orang, ada juga yang menyebutkan 8 orang, ada juga yang menyebutkan 12 orang, dan ada pula yang menyebutkan 40 orang. Yang nantinya angka-angka ini akan menjadi penentu di mana terjadi perbedaan pendapat dalam menentukan batas minimal pelaksanaan sholat Jumat dalam perkara fikih. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Melalui ayat ini Allah Subhanahu wa taala hendak memerintahkan kepada mereka yang beriman. Istilah ini mencakup mereka yang laki-laki maupun perempuan, mereka yang sedang bermukim maupun sedang dalam perjalanan atau musafir. Namun sebagaimana dijelaskan dalam tafsir Al-Misbah bahwasanya terdapat hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan maksud dari ayat ini. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sholat Jumat merupakan keharusan wajib bagi setiap muslim. Dilaksanakan secara berjamaah kecuali terhadap 4 kelompok atau 4 golongan, yaitu hamba sahaya, wanita, anak-anak, dan orang yang sedang sakit. Hal ini sebagaimana diriwayatkan dari Abu Daud melalui Thariq ibn Shibah. Kemudian dalam tafsir Al-Misbah dijelaskan bahwasanya maksud dari hadis ini adalah mengecualikan keempat golongan tersebut dari kewajiban melaksanakan sholat Jumat, namun tidak melarang keempat golongan tersebut untuk melaksanakan sholat Jumat seperti itu. Kemudian idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah, apabila telah diseru untuk melaksanakan sholat pada hari Jumat, terdapat beberapa keutamaan dari hari Jumat. Nah, pada hari Jumat, beberapa keutamaan yang dimaksud adalah yang pertama, Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan penciptaan seluruh makhluk. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi, menciptakan Adam alaihissalam pada hari Jumat. Selain itu, peristiwa memasukkan Adam alaihissalam ke dalam surga, juga mengeluarkan Adam alaihissalam dari surga, itu terjadi pada hari Jumat. Keutamaan lainnya adalah pada hari Jumat terdapat waktu di mana mustajab waktu mustajab untuk berdoa. Seperti itu. Kemudian Jumat berasal dari kata al-jam'u, di mana pada hari Jumat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada umat Islam untuk berkumpul melakukan zikir kepada Allah atau berzikrullah melalui sholat Jumat. Nah, sebetulnya
ini merupakan pembeda umat Islam dari umat lainnya, salah satunya dari umat Yahudi, di mana Allah Subhanahu wa taala pernah merintahkan kepada umat Yahudi untuk berkumpul pada hari Sabtu. Nah, hal ini sebagaimana salah satu hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam, yaitu kita adalah orang-orang yang terakhir, tetapi yang paling terdahulu kelak di hari kiamat. Hanya saja mereka diberi kitab sebelum kita. Kemudian sesungguhnya hari Jumat ini adalah hari mereka yang telah difardukan oleh Allah atas mereka. Tetapi mereka berselisih pendapat mengenainya, dan Allah menunjuki kita padanya. Maka orang-orang lain mengikuti kita padanya. Orang-orang Yahudi besok dan orang-orang Nasrani sesudah besok. Hadis riwayat Bukhari. Nah, sebetulnya melalui tafsir Quran Surat Al-Jumu'ah ayat 9 ini, begitupun hadis yang telah disampaikan tadi, ini merupakan bantahan terhadap salah satu paham yang sekarang sedang merebak, menjangkit pikiran, bahkan pikiran umat Islam, yaitu paham pluralisme agama, di mana paham ini sebagaimana didefinisikan dalam fatwa MUI tahun 2005, pluralisme agama merupakan paham di mana menyamakan seluruh agama. Jadi agama itu dianggap sama, oleh karenanya kebenaran dalam setiap agama itu relatif. Nah, sebetulnya melalui hadis dan juga tafsir yang telah disebutkan tadi, jelaskan tadi, ini merupakan bantahan bahwasanya Islam berbeda dengan agama lain, dan agama lain tidak bisa dibedakan dengan Islam. Artinya paham pluralisme agama tidak bisa diterapkan dalam Islam, sebab Islam tidak mengakui kebenaran atas agama lain, seperti itu. Nah, kemudian ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Nah, di sini dalam tafsir At-Tabari dijelaskan bahwasanya ayat tersebut mengandung perintah. Perintah untuk apa? Perintah untuk tuluskanlah niat kita, kemudian bulatkanlah tekad kita, dan juga mengutamakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dibandingkan urusan-urusan duniawi, seperti itu. Kemudian kalimat fas'au ila dzikrillah di sini, as-sa'yu itu bukan bermakna berjalan, melainkan menyegerakan dan merealisasikannya. Hal ini sebagaimana salah satu firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Isra ayat 19, "Wa man aradal akhirata wa sa'alaha sa'yaha wa huwa mu'min." Nah, barang siapa menghendaki kehidupan akhirat dan berusaha ke arah itu dengan sungguh-sungguh, sedangkan ia seorang mukmin, seperti itu. Nah, kemudian dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwasanya Umar bin Khattab dan juga Ibnu Mas'ud pernah membaca kalimat fas'au ila dzikrillah ini dengan famdu ila dzikrillah, yang berarti bergegas-gegaslah kamu mengingat Allah. Nah, hal tersebut juga diriwayatkan atau terdapat juga dalam tafsir At-Tabari sebetulnya. Kemudian apabila fas'au ini dimaknai dengan berjalan, ini nanti akan bertentangan dengan salah satu hadis Nabi, ya, di mana salah satu hadis Nabi SAW melarang kita untuk mendatangi suatu saf atau suatu jamaah dengan langkah yang terburu-buru, seperti itu. Melainkan ketika kita akan melaksanakan sholat misalnya di masjid, kemudian ada jamaah, kita harus mendatangi jamaah tersebut, jamaah sholat tersebut dengan langkah yang pelan dan juga anggun. Maksudnya penuh khusyuk dan tidak menimbulkan kegaduhan, seperti itu. Maka dari itu fas'au ila dzikrillah ini bukan dimaknai dengan berjalan secepat mungkin untuk zikrullah, untuk mengingat Allah dalam artian melaksanakan sholat Jumat, bukan, melainkan bersegera, seperti itu ya, bersegera untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian wadharul bai' di situ tinggalkanlah jual beli. Yang dimaksud dengan jual beli di situ bukan hanya sekedar jual beli biasa gitu, namun dimaksud dengan wadharul bai' itu seluruh kegiatan manusia yang berhubungan dengan interaksi antara satu manusia dengan manusia lainnya. Jadi
bukan hanya berlaku untuk meninggalkan perdagangan, melainkan berlaku pula untuk meninggalkan berbagai kegiatan lainnya atau aktivitas duniawi lainnya seperti itu. Dalam tafsir fi Dhilalil Quran dijelaskan bahwasanya ayat ini mengandung hikmah bahwasanya Islam itu memiliki keistimewaan dibanding agama-agama lainnya, di mana dalam Islam diajarkan kita harus rela meninggalkan kehidupan duniawi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam artian di sini kita tidak boleh lalai untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita jangan sampai lalai untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu dalam ayat ini dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Dalam tafsir fi Dhilalil Quran dijelaskan bahwasanya ini merupakan isyarat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya menegakkan salat atau melaksanakan salat dan meninggalkan aktivitas-aktivitas duniawi lainnya itu merupakan hal yang menguntungkan bagi kita dan mengandung nilai pendidikan juga pengajaran di dalamnya. Fa'idha qudiyatis sholatu fantashiru fil ard. Apabila sholat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di muka bumi. Dalam tafsir Al-Misbah dijelaskan bahwasanya melalui ayat ini Allah Subhanahu wa taala hendak memberikan perbedaan antara ibadah khusus yang Allah perintahkan kepada umat Yahudi terdahulu dengan ibadah khusus yang Allah perintahkan kepada umat Islam. Sebagaimana telah disinggung dalam penjelasan sebelumnya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala pernah memerintahkan kepada umat Yahudi untuk melaksanakan ibadah khusus pada hari Sabtu selama 1 hari full. Sedangkan melalui ayat ini sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Jumu'ah ayat 9, umat Islam diperintahkan untuk melaksanakan ibadah khusus pada hari Jumat, yaitu berupa melaksanakan salat Jumat. Nah, kemudian berapa lama rentang waktu pelaksanaan ibadah khusus tersebut? Nah, dalam ayat ini dijelaskan bahwasanya ibadah khusus tersebut tidak dilaksanakan selama 1 hari full sebagaimana diperintahkan kepada umat Yahudi terdahulu, melainkan dilaksanakan sejak azan salat Jumat dikumandangkan sampai dengan salat Jumat selesai dilaksanakan. Kemudian dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwasanya ayat ini berbicara mengenai izin Allah atas perkara yang asalnya diharamkan kembali diperbolehkan untuk dilaksanakan. Nah, dalam ayat 9 itu kan dijelaskan bahwasanya kegiatan keduniawian seperti perdagangan atau jual beli itu Allah haramkan. Nah, kemudian dalam ayat ini Allah kembali persilahkan umat Islam untuk kembali melaksanakan aktivitas-aktivitas keduniawian seperti halnya perdagangan setelah selesai melaksanakan salat Jumat seperti itu. Fa idza qudiyatis shalatu fantashiru fil ard. Kemudian wabtagu min fadlillah. Carilah karunia Allah. Dalam tafsir At-Tabari dijelaskan maksudnya cari karunia. Karunia apa? Yaitu karunia Allah yang di tangan Allah terdapat kunci-kunci pembendaharaan dunia dan akhirat. Kemudian wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung. Nah, dalam tafsir Jalalain dijelaskan bahwasanya ayat ini menjelaskan bahwa ketika seseorang telah selesai melaksanakan sholat Jumat, kewajibannya, keharusannya untuk mengingat Allah tidak luntur atau tidak hilang, melainkan setelah seseorang selesai melaksanakan sholat Jumat, ia harus tetap berzikrullah, ia harus tetap mengingat Allah pada setiap detik kegiatannya atau aktivitasnya. Kemudian dalam tafsir fi Dhilalil Quran dijelaskan bahwasanya zikrullah di sela-sela aktivitas mencari rezeki keduniaan, kemudian merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa taala dalam setiap kegiatan kita di dunia, itu akan mengantarkan aktivitas kita ke dalam ranah ibadah yang tentunya nanti akan dibayar oleh Allah Subhanahu wa taala berupa diberikannya pahala kepada kita semua. Setelah 2 ayat sebelumnya berbicara mengenai perintah Allah Subhanahu wa taala
namun tetap saja ada sebagian orang yang tidak taat terhadap perintah tersebut. Kemudian turunlah Al-Quran Surah Al-Jumu'ah ayat 11 ini berkenaan dengan sikap para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana mereka meninggalkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sedang berkhutbah demi melakukan perdagangan dengan salah satu kafilah dagang yang masuk ke kota Madinah saat itu. Wa idza ra'au tijaratan aw lahwan faddu ilaiha wa tarakuka qa'ima. Dan apabila mereka melihat perdagangan dan permainan, mereka segera menuju kepadanya dan mereka tinggalkan kaum Muhammad sedang berdiri berkhutbah. Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa ayat ini berisi celaan Allah Subhanahu wa taala terhadap sikap para sahabat Nabi Shallallahu alaihi wasallam, di mana mereka meninggalkan Nabi yang sedang berkhutbah demi melakukan perdagangan. Kemudian dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman-Nya, "Qul ma 'indallahi khairum minal lahwi wa minat tijarah." Katakanlah, maksudnya katakanlah Muhammad, apa yang ada di sisi Allah lebih baik daripada permainan atau perdagangan. Nah, dari sini dapat kita ambil pelajaran bahwasanya walaupun jamaahnya bubar, namun seorang khatib tidak perlu sampai mengejar jamaah yang bubar tersebut. Melainkan tugas seorang khatib hanyalah memberitahu, hanyalah memperingatkan. Urusan jamaah tersebut nurut atau tidak itu kembali lagi kepada diri mereka masing-masing. Kemudian dalam tafsir Al-Misbah dijelaskan bahwasanya ayat ini berisi mengenai teguran Allah Subhanahu wa taala dan juga berisi peringatan, juga pengajaran Allah Subhanahu wa taala bahwasanya apa yang ada di sisi Allah itu lebih baik daripada permainan dan perdagangan. Kemudian dalam tafsir Al-Azhar pun dijelaskan bahwasanya mengharap mencari pahala dan pujian Allah Subhanahu wa taala itu lebih baik daripada melakukan perdagangan, daripada melakukan permainan. Nah, dan kondisi seperti itu hanya bisa diraih bagi mereka yang tenang, sabar, dan juga tawakal. Kemudian Allah menutup ayat ini dengan wallahu khairur raziqin, dan Allah pemberi rezeki yang terbaik. Maksudnya dalam tafsir At-Tabari dijelaskan bahwasanya Allah sebagai pemberi rezeki yang terbaik itu mengisyaratkan kepada kita bahwa kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala hendaknya selalu hanya berharap, hanya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jangan mengharap dan jangan juga meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jika dikaitkan dengan salah satu konsep yaitu mengenai kebahagiaan, ayat ini dan juga peristiwa yang telah disebutkan terkait asbabun nuzul ayat ini juga mengandung hikmah yang begitu besar, di mana para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pergi meninggalkan Nabi yang sedang berkhutbah demi melakukan perdagangan, antara lain karena kondisi kota Madinah saat itu sedang mengalami musim paceklik. Artinya mereka, para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, melakukan perdagangan itu tidak lain tidak bukan adalah untuk memenuhi kebutuhannya. Artinya agar mereka bisa hidup bahagia. Nah, melalui ayat ini kita dapat ketahui bahwasanya ma'indallahi khairum minallahwi wa minat tijarah. Apa yang ada di sisi Allah lebih baik daripada permainan dan perdagangan. Artinya kebahagiaan dalam Islam bukan hanya mencakup hal-hal yang sifatnya keduniawian saja, melainkan bersifat ukhrawi juga. Kebahagiaan dalam Islam bukan hanya hal-hal yang sifatnya materialistik, melainkan hal-hal yang sifatnya non-material pun kita harus cari. Dalam hal ini berkaitan dengan urusan-urusan yang sifatnya ukhrawi. Nah, jika dikaitkan dengan salah satu fenomena dunia saat ini, yaitu di mana merebaknya pemikiran sekularisme yang hendak memisahkan dunia dengan agama, hendak memisahkan urusan-urusan dunia dengan agama, kita dapat mengetahui bahwasanya paham pluralisme tidak bisa dianut oleh seorang muslim dan tidak bisa dicocokkan dengan Islam, karena Islam sendiri tidak bisa dipisahkan dari seluruh kehidupan, baik urusan-urusan yang kecil maupun urusan-urusan yang besar. Agama, khususnya Islam, harus senantiasa dibawa, harus senantiasa dikaitkan dalam setiap detik kehidupan seorang muslim.
Demikianlah pembahasan mengenai tafsir ayat hukum Al-Quran Surah Al-Jumu'ah ayat 9 sampai dengan ayat 11. Marilah kita tutup pertemuan kali ini dengan mengucap hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Mohon maaf atas segala kekurangan dan juga kehilafan saya. Jazakumullahu khairan katsiran yang telah menyimak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.